Kita lanjutkan. Jadi untuk menjaga wattaquhu niku menjaga sholat. Untuk menjaga sholat ini, yang pertama tadi diketahui ilmunya bahwa ilmunya sholat ini adalah dari para nabi. Jadi sholat itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada para nabi. Kenapa saat ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik, umat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad niku adalah umat yang terbaik, yang diberikan, yang dilantik oleh Allah untuk menggantikan nabi. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang akhir zaman, nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan tugas kenabian diberikan kepada umat Nabi. Tugas kenabian diberikan kepada umat Nabi. Lah, tugas kenabian diberikan kepada umat Nabi ini. Umat Nabi ini diberikan keistimewaan bisa mengamalkan amalan Nabi. Sholat. Ya. Untuk wattaquhu bagaimana menjaganya, menjaga sholat ini, maka harus diketahui bahwa sholat ini adalah cagae agomo. Maka bagaimana kita harus mengetahui bahwa agama itu, agama Islam yang saat ini dibebankan kepada Rasulullah SAW dan umatnya Rasulullah SAW bertanggung jawab menghidupkan agama supaya hidup sampai hari kiamat. Sebab wis gak ono meneh, gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, maka tugas kenabian diberikan nabi kepada umat nabi. Maka ini diberi keistimewaan untuk bisa menghadap langsung kepada Allah dengan cara sholat. Wa'an aqimus sholah wattaquhu, dan menjaganya. Carane njaga niku padha karo njaga agama. Nah, njaga agama niku kita harus tahu bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku tambahkan nikmat, wa atmamtu alaikum, dan telah aku tambahkan nikmat dalam agama niku ditambahno. Napa sing ditambahno dalam agama Islam? Dulu tugas-tugase nabi itu dikerjakan oleh para nabi, tapi saat ini dikerjakan oleh umat nabi supaya iso njaga agama. Carane bagaimana? Nah, carane sapa wonge sing gelem njaga agama, lah niku carane dengan adanya napa?
ditambahi pembuatan masjid. Dulu masjid ini hanya Allah berikan kepada para nabi Ibrahim yang membangun masjid pertama, yaitu Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa di Palestina. Maka pembangunan masjid niki diperbolehkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk mengajak manusia kepada Allah, kemudian memberikan tugas kepada siapa saja yang masuk masjid itu supaya diberikan tugas menjadi dai. Dai ini kenapa? Wakil nabi yang mengajak kepada agama. Nah, dimulai dengan wa'an aqimus sholat niku diawali dengan mendirikan sholat dan menjaganya. Nah, jadi masjid dengan sholat, dan yang ketiga adalah dakwah. Ini kesempurnaan agama, kesempurnaan yang Allah berikan kepada umat nabi. Maka harus diperintahkan, ya harus diketahui ilmu ini ketika wa'an aqimus sholat wattaquhu untuk mendirikan sholat dan menjaganya. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun dan wahwa dan dialah Allah ilaihi kepadanya, alladzi ilaihi tuhsyarun, yaitu kepadanya kita akan dikembalikan. Tuhsyarun itu digiring kepadanya. Kita itu dalam keadaan digiring kemana? Kalau kita ini mau digiring kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjaga agama, maka kedudukan kita nanti ini ketika digiring dikumpulkan bersama para nabi. Kalau kita ini saat ini digiring dalam keadaan digiring ke dunia, maka kita nanti akan digiring bersama ahli dunia. Lah niki sing harus kita waspadai. Nah ini ayat yang ke-72 niki nggih. Wa an aqimus sholata wattaquhu wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Jadi ayat ini gandengan kali kul anat'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da'id hadanallah kalladzina stahwathul syayatin fil ardi khairana lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina qul innal hudallahi wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Ayat yang kemarin ini itu digandeng. Nah, niku ada tanda lam alif. Ada lam alif. Lam alif ini supaya apa? Lirabbil alaminal wa anna aqimus sholata wattaquhu. Jadi digandeng supaya dengan mendirikan sholat dan menjaganya. Jadi yang dikatakan mendirikan nih wau harus diketahui ilmu nih. Mendirikan sholat itu mendirikan niku kayak yang kita bahas kira-kira 3-4 hari yang lalu. Bagaimana mendirikan, dimulai dengan nopo? Masalah sholat niku kunci surga. Nah, kunci surga adalah sholat. Miftahul jannatis sholat wa miftahus sholatit tuhuru. Kunci ni swarga niku sholat. Lah kunci ni sholat itu wudu.
Maka sebelum kita sholat harus mengetahui ilmunya berwudu, sempurnaning wudu, wajibe sunai wudu harus diketahui. Setelah mengetahui ilmu wajib sunai wudu, kemudian bagaimana mendirikan sholat. Contohnya sauf sufu vakum fa inna tasbihatas sufu mimin iqamatis sholat. Sak teman-temane meluruskan saf sholat niku itu bagian dari mendirikan sholat. Oh, berarti lek awake dhewe gak gelem lurus ketika sholat, artinya kita ini tidak termasuk orang yang menjaga sholat. Makanya ilmune sholat niku diketahui. Bagaimana sauf vakum. Kemudian luruskan barisanmu, jangan berselisih. Ojo napa nyisilik genje, ojo napa jenenge? Ojo sampai gak lurus. Wala takhtalifu, ojo sampai gak lurus. Kenapa? Kalau kita gak lurus artinya kita ini napa? Menjadikan hati kita ini gak bisa bersatu dengan umat Islam. Kan saat ini kan kata enggak, gak gelem kenceng ambek kancane. Akhirnya dhek rodok maju seakan-akan aku lebih apik, lebih anu. Padahal koyo ngeten iki pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jika kalian seperti ikhtalifu niku merasa lebih baik dari koncone, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Orang yang enggak mau bersama-sama dengan temannya, bersama-sama mendirikan perintah Allah, itu dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Itu sudah pernah terjadi.